Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara kenapa Presiden Prabowo ditakuti oleh pemerintah pemimpin luar negeri. Golongan cerdik pandai di Indonesia mengharapkan supaya Prabowo merupakan pemimpin yang mereka tunggu-tunggu selama ini guys. Apakah ini benar guys? Bahkan tadi ketika saya dengar pidato saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Rasli di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasli Studio hiburan untukmu. Dengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik, tapi bagi orang beragama pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap ya Allah Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir, ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah, ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur kalau berjamaah tidak dikatakan, "Oh imam salah kau." Tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau." Tidak, tapi apa yang diucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur, tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja, tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis, karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian setelah lihat pidato, andai saja saya boleh, mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau, itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin.
Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika, pergantian pemimpinnya, tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Pak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh. Dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Tepuk tangannya. Waktu saya ditanya, what about free trade? Ya kan, duta besar itu free trade. Ya kan, Anda sekarang larang nikel nggak boleh free trade. Saya bilang, yes, we agree, we want free trade, but we want fair trade. Kita minta yang adil dong. You boleh jual produk kamu yang mahal-mahal, saya mau jual pisang nggak boleh. Saya bilang Indonesia ini 280 juta, kita bukan anak kecil lagi, ya kan? Masa kita suruh jual bahan baku kita murah-murah, ya kan? Boksit kita suruh jual gelondongan, jadi aluminium, jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi televisi, kita beli ke sini. Bayarnya 40 kali. Enggak, sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapangan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR terus. Hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu, Bang. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Mulyono. Bukan itu. Yang belum selesai makan, teruskan. Saya akan bicara sela-sela saudara makan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kita sudah menjadi pejabat negara, kita semuanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Keluarga besar Indonesia. Bukan kita yang menentukan kita lahir dari rahim yang mana. Bukan kita yang tentukan kita lahir di daerah mana, suku mana. Bukan kita, tapi yang Maha Kuasa yang menentukan. Itu yang kita hadapi, takdir kita. Kita telah ditakdirkan menjadi satu bangsa, satu nusa. Kita sudah menjadi satu bangsa Indonesia. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu
prediksi ekonomi dan statistik Prediksi. China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Video pada kali ini terkait dengan kepemimpinan Presiden Indonesia, Presiden Bapak Prabowo, guys. Ramai golongan cerdik pandai mengiktiraf, mengakui kekuatan kepemimpinan Presiden Prabowo, guys. Pemimpin luar takut banget, guys, dengan Prabowo ini menjadi Ketua Republik Indonesia. Kenapa Prabowo ini seolah mimpi ngeri, guys, bagi pemimpin luar apabila Presiden Prabowo ini menerajui kepemimpinan utama Republik Indonesia, guys. Selain daripada itu, golongan cerdik pandai di Indonesia, mereka mengharapkan supaya Prabowo ini mampu melaksanakan, menggalas tugasnya sebagai presiden, mengotakkan apa yang dia janjikan, dia katakan, dan katanya tidak seperti mana pemimpin sebelum ini, mereka hanya mampu berbicara, tapi tidak mampu melaksanakan, guys. Itulah janji-janji politik, guys. Politik ini sebenarnya kalau diperhalusi secara lebih mendalam, dia lebih menjurus kepada bagaimana untuk membangun sebuah negara. Menjurus kepada ekonomi, menjurus kepada kehidupan sosial, menjurus kepada pembangunan infrastruktur. Politik ini menjadi wadah kepada bagaimana orang itu memperlihatkan siapa diri sebenarnya, guys. Terkadang orang berpolitik pada awalnya dia punya niat bagus, dia punya misi dan visi untuk membangun sebuah negara, menepis segala korupsi, berjuang kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Namun setelah menjawat jawatan berubah total, guys. Dia lebih fokus kepada bagaimana untuk menjana income untuk dirinya, menjana pendapatan untuk keluarganya, menjana pendapatan untuk saudara-saudaranya, guys. Prabowo merupakan pemimpin yang seringkali mendapat pujian daripada golongan cerdik pandai di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa Prabowo merupakan orang yang mereka nanti-nantikan, dan Prabowo ini merupakan pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia mampu melaksanakan apa yang dia telah katakan, guys. Itu antaranya. Isu utama yang seringkali diperbincangkan di dalam medsos seluruh tanah air Indonesia, mereka lebih kepada bagaimana untuk menangani isu korupsi. Korupsi sebenarnya satu penyakit dalam sebuah negara yang sangat luar biasa yang perlu ditangani, yang mana korupsi inilah yang menjadi penghalang kepada kemajuan sebuah negara, guys. Warga berada di belakang Prabowo sekiranya Prabowo ini nekat untuk menghapuskan korupsi, dan katanya dalam kabinetnya tidak ada yang kebal. Semuanya tidak ada kebal hukum. Pasti akan menerima akibatnya, guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.